Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Minggu tanggal 5 Maret 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market per USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangan dari tiga market per USD saat ini? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame weekly. Kalau kita perhatikan pergerakan Euro USD ya, setelah 4 hari ke belakang di sini terjadi penurunan yang cukup signifikan, artinya terjadi bearish untuk koreksi. Tapi di minggu kemarin ada perlawanan setelah menyentuh low monthly sebelumnya ya, yaitu low di bulan Februari di 1.05329, kemudian terjadi kenaikan. Dan kalau kita perhatikan di sini ada mengidentifikasi ada pembentukan 3 inside up, artinya ada impulsif bearish dan di sini ada inside bar. Di sini membutuhkan satu kali candle impulsif untuk menunjukkan kenaikan berlanjut. Tapi tentunya akan mencoba dulu atau menguji dulu area 50% dari high dan low-nya. Nanti kita akan tarik di time frame yang lebih kecil. Pertama kita lihat dulu ya kondisi di minggu ini dengan adanya dorongan bullish yang terjadi ya, atau di sini ada inside bar setelah pasca terbentuknya mother bar atau impulsif bearish, tapi kenaikan di minggu kemarin tidak kuat break di atas high weekly, hanya bergerak ditutup di kurang lebih 50% dari impulsif bearish. Jadi di sini membutuhkan satu candle konfirmasi lagi ya, baik itu candle bearish atau candle bullish. Kalau candle bearish maka di sini membentuk drop base drop, ya pastinya akan meneruskan penurunannya dan menguji area 38,2% atau menguji area key support di 1.04819. Tapi terjadi nanti kalau bullish dan close di atas high weekly, maka di sini ada pertumbuhan kenaikan yang akan menguji area 50% dari titik A sampai dengan titik B. Kenaikan ya kurang lebih mendekati area key resisten, yaitu setelah membentuk 3 inside up. Oke. Sekarang kita turunkan dulu di time frame daily untuk Euro USD. Terlihat ada pembentukan bearish flag ya. Di sini ada bearish flag. Artinya di sini ada impulsif dan saat ini bergerak konsolidasi ya, atau membentuk sebuah correction ya, pergerakan koreksi atau kecenderungan ada kenaikan, tapi nanti akan menguji wilayah baik itu mendekati area 38,2% ataupun di area golden level. Tapi di sini memang terlihat dorongan bullishnya lebih kuat kalau kita perhatikan dari pembentukan low yang terjadi ya. Low-nya dari posisi bullish engulfing terakhir, kemudian bullish engulfing kedua, kemudian ada candle impulsif tapi masih dilawan oleh candle impulsif bullish meskipun tidak memberikan dorongan kuat hingga makan daripada candle warna merah. Tapi artinya di sini juga low-nya semakin meninggi 1 2 3 4 ya, selama di beberapa 4 minggu bahkan 5 minggu ke belakang yang menunjukkan kenaikan ya, meskipun naik turunnya adalah pergerakannya terbatas ya, tidak kurang tidak lebih, hanya bergerak berkisaran antara low monthly sebelumnya di sini ya tanggal 27 Februari sampai dengan ini yang menjadi titik tertingginya di hari Rabu, yaitu tanggal 1 Maret 2023. Tentunya di tanggal 1 Maret hari Rabu ini menjadikan titik tertinggi dari high weekly ya sebelumnya. Kita tandain dulu, yaitu berkisaran 1.06914. Kita tulis dulu angkanya. Oke, area tersebut menjadi high weekly. Menurut saya ada potensi kenaikan ya, karena saya melihatnya yang pertama ada dorongan bullish dan ini adalah open daripada bearish engulfing yang tidak mampu di breakout tapi mengkoreksi antara golden level ya, ada golden level dari low dan high-nya ini, dan saat ini terjadi penguatan. Ini besar kemungkinan akan ada dorongan menguat atau menguji sekali lagi wilayah high weekly sebelumnya. Oke, sekarang kita turunkan dulu di time frame 4 jam. Kita lihat secara detail. Nah, ini kemarin skenario-nya ya. Kalau dia break di area pattern terbentuk di sini dia naik, kalau break di bawah area support dia turun. Ternyata penurunannya tidak cukup signifikan, hanya bergerak sampai dengan pembukaan daripada Euro USD dan kembali menguat. Oke. Dan kondisinya untuk hari Senin, menurut saya dengan posisi seperti ini ya, sebentar saya sih melihatnya ini seperti membentuk pergerakan
chart pattern broadening ya, seperti chart pattern broadening. Sebentar, kita tarik dari titik bawah, coba kita lihat ya. Kalau membentuk chart pattern broadening tentunya kondisinya pasti akan pergerakannya ini sedikit ini ya, melebar gitu, sedikit melebar. Coba kita lihat dulu yang bawah, kita tarik seperti ini. Oke. Ya, seperti chart pattern broadening ya menurut saya. Dan saat ini akan menguji kuat wilayah golden level sampai 78,6%. Dan ini menjadikan sebuah catatan ya. Artinya seperti ini. Ini teman-teman bisa catat yang transaksi di Euro USD. Range-nya ya itu antara area key resisten. Ini adalah area yang dimana jika mana key resisten ini tidak berhasil di breakout ya. Ini resisten kunci ya. Kalau tidak berhasil di breakout, maka kecenderungannya masih turun. Oke. Dan low terakhir yang menjadi low monthly sebelumnya, swing terakhir ini dimana sudah berhasil break area ini. Ya, ini kan menjadi kuncinya, dan ini menjadi area yang sudah di breakout atau breakout structure. Dan penurunan terakhir ini ya, pergerakan ke atasnya dari swing 3 ini 1 2 3 dan swing keempat ya, keempat ini tidak mampu break di atas daripada swing terakhir. Swing terakhir menurut saya yang ini ya. Nah, maka ini akan saya tandain, menurut saya ini adalah target breakout ya, atau yang biasa disebut dengan area liquidity, maksudnya area inducement ya kalau kita berbicara mengenai market structure ya. Ini adalah area yang target untuk breakout. Oke. Area tersebut berada di level, kita tandain ya, biar enak nantinya, di kisaran high-nya di 1.07045. 07045. Area ini wajib di breakout dulu ya, dan di area ini di atasnya dari 61,8%. Menurut saya selama area ini tidak berhasil di breakout, kondisinya masih bergerak antara dia pastinya menuju wilayah breakout dan membentuk swing baru lagi. Tapi dengan sudah membentuk sebuah kondisi chart pattern broadening ini ya, ini berpeluang memang menuju wilayah yang sudah di breakout. Dan saya memiliki target wilayah start dari posisi ini nih, antara 38,2% sampai dengan area minimal extreme probability, yaitu 1.07463 sampai dengan 1.07727. Ya, area ini sekali lagi target untuk breakout ya, target breakout saya tulis dulu di situ. Oke, ini dari time frame 4 jam ya, pantau wilayah ini. Menurut saya kecenderungannya akan menguat ya, akan menguat menuju area 1.07045. Oke, sekarang kita turunkan di time frame 1 jam. Untuk skenario saya, yaitu saya akan lebih baik memantau, ini saya pantau dulu nantinya ketika menguat di wilayah ini ya. Ini menjadikan titik pemantauan. Jika mana area tersebut membentuk bearish engulfing, bearish pin bar, besar kemungkinan area ini yang menjadikan target sell. Oke, tapi kalau seperti ini nih ya, ini kan turun dan bertahan di atas daripada low monthly, artinya masih belum berhasil bergerak untuk ke atas, bergerak untuk ke bawah, karena di sini juga potensinya sebentar ya. Oke, menurut saya ini akan melanjutkan meskipun ada terjadi retest atau koreksi di wilayah support, tapi saya melihatnya ini posisinya akan menguat ya, minimal seperti ini, dan akan menuju area breakout ini sampai dengan area ini untuk minggu depan. Maka area yang 78,6% sampai dengan area 38,2%, 1.0723 sekian sampai dengan 1.07463 ini menjadikan titik pemantauan selanjutnya. Dengan target sell, kalau ada pattern terbentuk baru dia akan menunjukkan potensi penurunan lebih dalam. Oke, jadi ini gambarannya dari informasi yang bisa saya sampaikan untuk pergerakan Euro USD. Sekarang kita akan berlanjut di market GBP USD, kita lihat di time frame weekly. Oke, sebentar. Di time frame weekly ini saya hapus dulu ya yang menjadikan coret-coretan di hari kemarin, supaya tidak mengganggu apa yang
akan kita jelaskan untuk analisanya. Dan posisinya tentunya dengan time frame weekly ya, di minggu sebelum-sebelumnya masih bergerak konsolidasi, artinya membentuk sebuah area base besar ya selama beberapa bulan ke belakang. Dan posisinya di minggu ini sempat terjadi kenaikan dan menuju area 38,2% dari pergerakan konsolidasi ini. Tapi di sini ada bullish engulfing. Artinya memang kecenderungannya menurut saya menguat ya. Dan dengan range yang ada saat ini tuh berkisaran antara 1.19273 sampai 1.21477. Ini menjadikan high dan low-nya di minggu kemarin. Minggu sebelumnya maksud saya. Dan di minggu kemarin juga tidak jauh beda. Selisihnya hanya sedikit ya. Antara low 1.19221 untuk low minggu kemarin sampai dengan high-nya itu di 1.21434. Masih bergerak di wilayah tersebut. Artinya tidak mampu bergerak sampai dengan area golden level. Oke, sekarang kita coba lihat lebih detail di time frame daily. Time frame daily juga ada bullish engulfing. Maka kalau tidak berubah dari area konsolidasi ini ya, pasca terbentuknya impulsive bearish dan ini membentuk sebuah area base besar, di mana menyentuh area low monthly dia menguat, menyentuh area high weekly dia turun. Ini juga sudah saya sampaikan ya di beberapa analisa kemarin. Dengan adanya bullish engulfing seperti halnya ini, ada kenaikan dan ini menurut saya akan menjadi kenaikan berlanjut untuk minggu depan ya. Sementara akan menjadi kenaikan karena posisinya saat ini memang berada di area 50% dan Anda bisa lihat di sini ada pembentukan area base ya. Ini ada area base. Sebentar kita tandain dulu. Maka pantau wilayah ini karena ini sudah masuki wilayah base. Jika mana area base ini gagal di breakout maka akan kembali turun. Potensi menurut saya area base ini bisa jadikan patokan penurunan tapi di time frame yang lebih kecil. Ketika membentuk struktur yang jelas ya, baik itu chart pattern yang menunjukkan penurunan ataupun candle membentuk bearish engulfing, bearish pin bar atau 3 inside down yang menunjukkan pergerakan penurunan. Ini wajib dipantau karena ini masih fresh ya, tidak terjadi persentuhan di candle-candle sebelumnya. Oke, ini sebentar, ini dipantau wilayah ini ya, yaitu area base-nya. Kita tandain dulu ya, seperti itu. Sekarang kita lihat di time frame 1 jam. Di time frame 1 jam ada long legs doji, artinya ada sedikit koreksi ya. Kalau kita lihat dan kita pastikan dulu pergerakannya, di mana sebelumnya ada head and shoulder. Ada head and shoulder, ini shoulder kiri, head, shoulder kanan dan ini neckline, tapi ini sudah memenuhi syarat sampai dengan titik terendahnya. Baru ini bergerak naik. Tentunya saya melihat ada sedikit koreksi ya. Ada sedikit koreksi, coba kita pantau nanti area ini, di mana di sini ada area order block di time frame 1 jam. Kita tandain ya. Artinya kalau nanti area base ini ya, kecenderungannya mungkin ada membentuk sebuah pergerakan pembentukan chart pattern. Kalau sampai breakout yang di area bawah ya, contohnya nantinya akan menuju ke sini dan bergerak naik. Gambaran saya seperti ini ya. Adapun nanti kalau dia break ke atas, ternyata area base di breakout, maka langsung dia bergerak naik. Artinya kecenderungannya untuk minggu depan adalah mengarah kepada area high weekly. Oke, ini dari GBP USD. Sekarang kita berlanjut di USD Jepang Yen. Kita lihat di time frame weekly. Untuk USD Jepang Yen kecenderungannya masih kuat naik ya, meskipun ada perlawanan dari candle bearish yang tentunya area ini menjadikan acuan juga ya. Kalau minggu depan ya, dia ternyata kecenderungannya akan bergerak impulsif bullish, maka akan terbentuk kekuatan baru ya, atau kecenderungannya akan lebih menguat dan menguji area key resisten. Tapi kalau dia membentuk sebuah candle impulsif bearish, apalagi close di bawah key supportnya ya 134.08054, maka kecenderungannya akan koreksi menuju ke wilayah yang lebih rendah. Oke, sekarang kita coba lihat di time frame daily untuk USD Jepang Yen. Oke, di time frame daily Anda bisa lihat candle terakhir membentuk bearish engulfing, artinya akan ada penurunan ya, akan ada koreksi ya, sampai area berapa nanti akan coba kita lihat sebentar. Kalau kita lihat dari strukturnya ya, ini memang sudah
breakout ya. Anda bisa lihat pergerakannya sudah memakan daripada swing terakhir ini ya. Di minggu sebelumnya ada support di sini, maka potensi penurunan ini juga bisa bergerak di kisaran area 50%. Nah, ini sudah saya tandain. Sebentar, ini ada perubahan sedikit ya, tertingginya di hari Jumat kemarin 137.102. Nah, ini 137 kita tandain dulu. Poin 102. Oke, itu menjadikan titik tertingginya. Maka hal yang terkoreksi dulu adalah area 23,6%, yaitu di 134.782. Itu menjadikan target tepat berada di supportnya ya. Ini akan menjadi target untuk minggu depan. Oke, menurut saya USD Jepang Yen kecenderungannya akan turun ya. Dan di sini posisinya kemarin saya melihatnya masih ada kenaikan ya. Tapi ternyata tertahan, tidak ada perubahan struktur atau candle yang menunjukkan kenaikan, tapi menunjukkan potensi impulsif bearish berlanjut. Maka hal yang perlu kita perhatikan secara jangka pendek ya. Ini ada jangka pendek tadi, kalau jangka time frame besarnya akan koreksi 236%. Dan menurut saya karena ada bearish engulfing, pergerakan untuk USD Jepang Yen besar kemungkinan akan menuju wilayah area golden level. Nah, ini saya tandain juga ada perubahan, yaitu di 137.102. Oke, nah sebentar ya, saya masukkan ininya dulu. Kita lihat. Nah, skenario saya, menurut saya untuk USD Jepang Yen untuk hari Senin akan terjadi penurunan berlanjut ya, tentunya karena di sini ada bearish engulfing. Minimal kalau dia terkoreksi ya minimal 50% dari bearish engulfing ini baru menuju area, kalau swing terakhir ini insya Allah sih pasti akan terjemput ya, area kisaran supportnya 135.255 dan menuju area ini baru dia akan bergerak naik, minimal menguji wilayah daripada target breakout yang saya gambarkan. Ini udah di breakout ya, ini udah di breakout. Maka menuju yang pertama high weekly dulu ya, high weekly yang di minggu sebelumnya. Oke, jadi gambaran saya seperti ini untuk market USD Jepang Yen. Semoga informasi ini bermanfaat. Tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.